Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 3 November 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR dengan tema Tuhan mencari yang hilang. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Angelika PRR. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kelimpahan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur pula untuk nafas kehidupan serta hari yang baru yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bimbinglah kami dalam seluruh hari ini, dalam setiap pekerjaan dan pergumulan hidup kami. Semoga apa yang kami jalani semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan mencari yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Bacaan suci yang baru saja kita dengar pada hari ini berbicara tentang dua hal, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang dan kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang. Sebagai gembala yang baik, Allah berani mengambil risiko meninggalkan 99 domba yang lain hanya untuk mencari seekor domba yang tersesat dan hilang. Bertentangan dengan sikap para pemimpin agama Yahudi yang berusaha menjaga jarak dari orang-orang berdosa. Allah sebaliknya menganggap semua domba sama berharganya. Karena itu, Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan mereka kembali. Gambaran Allah yang selalu mencari kita temukan juga dalam kisah dirham yang hilang. Seorang perempuan rela melakukan apa saja, bahkan bila harus membersihkan seluruh rumah, agar hartanya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, dua perumpamaan ini menggambarkan sikap Allah yang selalu mencari anaknya yang hilang. Allah kecewa ketika kita pergi meninggalkan Dia, namun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak ingin kita binasa, melainkan Dia menghendaki kita selamat. Karena itu, bentuk cinta kasih Allah kepada kita, yakni Dia rela mengutus putra kesayangannya untuk mencari, membujuk, dan membawa kita untuk kembali kepadanya. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di sorga.
bagi semua mereka yang menderita sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa semoga dengan jamahan tangan kasih Tuhan melalui tangan para dokter, para perawat, sanak keluarga maupun siapa saja yang turut merawat dan menjaga mereka dalam proses penyembuhan. Kiranya mereka boleh mengalami penyembuhan pada waktunya untuk kembali melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua jiwa-jiwa yang telah berpulang ke hadirat Tuhan, anggota keluarga kita maupun siapa saja, mereka yang saat ini masih berada di api penyucian. Semoga melalui doa-doa kita pula mereka boleh mengalami belas kasih Tuhan dan boleh diberikan tempat yang layak di sisi kanan Tuhan. Dan kiranya mereka boleh menjadi pendoa untuk kita sekalian yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang senantiasa ada di sekeliling kita, di sekitar kita, yang senantiasa berjalan bersama kita. Semoga dalam harian hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan memberikan kepada mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.